bahwa ada pragmatisme, saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa dalam konteks kehidupan kita sehari-hari pun pragmatisme itu bisa ada. Tapi pragmatisme yang bagaimana? Pragmatisme yang harus tidak bertentangan dengan idealisme, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan etika, tidak bertentangan dengan bahwa kemudian misalnya ada anggota atau kader bahkan yang kemudian melakukan beragam hal yang kemudian tidak sesuai dengan anggaran dasar, tidak sesuai dengan aturan partai. Ya itu mungkin saja karena ini memang komunitas manusia, ini bukan kumpulan para malaikat. Jika menilik fakta-fakta yang menyertai perjalanan politik PKS, partai ini mampu mendongkrak perolehan suara ketika menempatkan diri sebagai oposisi. Saat pertama mengikuti pemilu tahun 1999, embrio PKS, Partai Keadilan, hanya mampu mendulang 7 kursi di Senayan. Saat itu, PKS memutuskan untuk menjadi bagian kabinet pelangi Presiden Gus Dur. Namun, pemerintahan poros tengah ini hanya berlangsung singkat. Saat kursi kepresidenan berganti ke tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, PKS menjadi satu-satunya partai politik di DPR yang berada di kursi oposisi. Kritikan demi kritikan yang disuarakan politisi PKS atas kinerja pemerintahan Presiden Megawati begitu gencar. Entah ini ada kaitan atau tidak saat hasil pemilu 2004 diumumkan. PKS merupakan satu-satunya partai politik peserta pemilu 1999 yang mampu melipat gandakan suara. Dari 7 kursi di DPR, PKS akhirnya mampu menempatkan 45 kadernya di Senayan. Saat itu, Partai Demokrat tengah naik daun di awal kemunculannya dengan mengusung simbol Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya memenangi pertarungan pemilihan presiden. Kesuksesan Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu partai politik terbesar dengan tidak mengandalkan pada ketokohan dan figur seseorang menjadikan partai ini memiliki corak paling berbeda dengan partai politik lain yang seolah telah menjadi partai politik tokoh atau keluarga elit tertentu. Kemampuan Partai Keadilan Sejahtera melipat gandakan perolehan suaranya pada pemilu 2004 merupakan cermin kerinduan masyarakat terhadap kehadiran partai politik yang bersih dan memiliki kepedulian terhadap kehidupan masyarakat. Apalagi di tengah budaya partai politik yang hanya mendekat kepada konstituen ketika pemilu hendak digelar. Ketika itu, Partai Keadilan Sejahtera mampu menjawab harapan publik.